Bertemu lagi dengan Kang Afif di sini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang tes DISC dan tes grafologi. Kali ini kita lebih fokus, lebih spesifik, yaitu membahas D, yaitu singkatan dari dominance. Apa itu arti dari D dan bagaimana tanda-tanda dalam tulisan tangannya akan kita pelajari secara mendalam di materi ini. Ini seri kedua berarti ya. Di seri pertama sebelumnya kita membahas tentang apa sih itu DISC ya. Dan nanti di seri ketiga, keempat, kelimanya itu membahas I, S, dan C-nya. Nah, sebelum kita membahas detail tanda-tanda dalam tulisan tangan untuk tipe D atau dominans itu seperti apa, saya mau tanya dulu pada Anda nih. Saya ada dua contoh tulisan seperti ini ya. Ada A yang kiri dan ada B yang kanan. Menurut Anda, manakah yang memiliki karakter tipe D dominans lebih besar? Yang A atau yang B? Sudah punya pilihan? Oke, kalau Anda seperti kebanyakan orang yang menjawab ini, itu menjawabnya adalah B, yang kanan. Contoh lagi, satu lagi. Bagaimana dengan yang ini? Manakah di antara dua penulis ini yang memiliki karakter D dominans lebih tinggi? Yang A yang kiri atau yang B yang kanan? Ya, jawabannya pun sama. Kalau Anda sama seperti kebanyakan orang yang disurvei, ya itu akan menjawabnya adalah B. Dan betul sekali, ya baik contoh yang tadi maupun contoh yang ini, itu yang B itu adalah lebih dominan. Ya. Nah, sebelum kita bahas lagi nih, apa sih emang dari tulisan ini yang membuat B itu lebih dominan, ya lebih kelihatan karakter dominansnya, saya akan mereview ulang, mengingat kembali materi tentang DISC secara singkat. Jadi DISC itu ada 4 ya, tipe D dominance. Ini dia lebih fokusnya pada task ya, pada pekerjaan dan ke arah extrovert. Kemudian ada I singkatan dari influence ya, ini lebih ke people tapi masih juga extrovert aktif ya. Nah, kemudian di bawah kanan ada S steadiness ya, ini udah ke arah introvert, masih ke people. Dan yang terakhir adalah C itu task dan introvert ya, disingkatan dari compliance. Nah, kita akan membahas yang D ini ya. Dan kita lihat lagi ya, untuk Anda yang baru nonton video ini, kita lihat dulu apa itu plus dan minusnya, kelebihan dan kekurangan dari D, supaya nanti bisa nyambung dengan tulisannya seperti apa. Kita ingat-ingat dulu yang D kelebihannya ya, ini ada tegas ya, otoritatif, asertif, kompetitif, mandiri, menunjukkan keyakinan diri yang kuat, orientasi pada target, kemauannya kuat, tidak mudah putus asa, dan biasanya unggul dalam kondisi krisis ya. Nah, dari sini aja kita sudah kebayang bahwa nanti kita akan melihat dari tulisan tangan itu tanda-tanda apa saja. Seperti misalnya ada tanda ketegasan ya. Apa sih, gimana sih tanda tegas dari tulisan tangan? Kemudian keyakinan diri itu seperti apa sih ya, mandiri seperti apa? Nah, itu udah kebayang. Nah, tidak hanya kelebihannya, kita juga akan membahas tentang kekurangannya ya, atau hambatan atau tantangan orang-orang tipe dominans ini. Yaitu biasanya dominan dalam sisi ekstrim ya, itu bisa ke arah diktator ya, suka menantang, suka memaksa ya, kemudian kasar, tidak sabar karena ingin ayo mana nih hasilnya, mana hasilnya gitu ya. Kemudian bisa terus terang, tapi terus terang di sini maksudnya adalah terus terang yang kurang baik ya, yang terlalu kurang diplomatis lah gitu ya. Kemudian menuntut, tergesa-gesa, dan kurang perasaan ya. Jadi kurang perasaan di sini maksudnya adalah lebih banyak pertimbangannya rasional, logik dibandingkan empati gitu. Nah, meskipun di sini ada banyak sekali, tapi kita tidak akan membahas 100% semuanya dari tipe D ya. Saya akan membahasnya cukup banyak ya, meskipun tidak 100%. Apa saja? Ini dia. Nah, ini banyak sekali ya, ini banyak sekali nih. Jadi untuk tanda positifnya ya, kelebihannya kita nanti akan lihat dari tulisan tangan, yaitu ada percaya diri, mandiri ya, self-reliance, kemudian tegas, energi ya, akan saya bahas juga. Kemudian tadi yang berpikir lebih rasional, logik dibandingkan perasaan ya. Kemudian antusiasmenya tinggi. Sementara di sisi lain ya, ada juga argumentatif, kita akan lihat tanda-tandanya, kecenderungan keras kepala ya, kemudian defiance itu kecenderungan menentang situasi, kemudian dominan dan agresif ya. Nah, kita lihat dari yang pertama dulu, yaitu adalah yang percaya diri. Percaya diri itu apa sih ya? Percaya diri itu biasanya dia yakin terhadap dirinya sendiri, memiliki kemampuan untuk
menerima diri apa adanya, ya. Nah ini ya, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, mandiri, mampu tampil apa adanya, ya, mampu bekerja di bawah tekanan, tidak terlalu merasa terancam dengan situasi baru atau asing. Atau kalau menurut dari Ignovo, ya, dari sumbernya ini ya, dari menurut Neil, Hadi dan Putri, secara sederhana self confidence itu yakin terhadap diri sendiri. Nah, bagaimana sih tanda percaya diri dalam tulisan tangan? Ini ada banyak ya, ada sekitar 10. Nah, di sini saya akan menunjukkan pada Anda 3 di antaranya, yaitu adalah ukuran hurufnya medium ke besar. Jadi, orang-orang pede itu biasanya tulisannya itu rada besar-besar, ya, medium ke besar. Medium itu kurang lebih 3 mili ya ke arah besar. Nah, ukuran huruf ini memang berhubungan juga dengan minat sosial. Jadi semakin besar ke arah extrovert ya, ke arah minat sosial tersebut. Kemudian nama diawali dengan huruf capital. Ya, nama diawali huruf capital seperti contohnya ini ya, Z gitu ya, Zamri misalnya, ya, Soekarno misalnya nama nih S-nya kapital. Nah, itu adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga ada tanda tangan proporsional dengan tulisan tangan. Nah, proporsional itu apa maksudnya? Maksudnya adalah antara tulisan dan tanda tangan itu kurang lebih satu tipe. Baik ukurannya, bentuknya, kemiringannya, nah itu adalah satu tipe. Sehingga menggambarkan keselarasan ya diri antara ideal self ya, antara apa yang ditampilkan dengan real atau actualnya gitu. Nah, dan beberapa tanda lainnya dari percaya diri ya. Tapi minimal 3 itu aja sudah bisa menjadi hipotesa awal ya gitu. Kemudian kita akan menambah lagi yaitu yang namanya self-reliance. Self-reliance ini suka disebut dengan kemandirian. Tandanya adalah tanda tangan yang dikasih garis bawah seperti ini. Seret gitu. Ya. Semakin panjang, semakin tinggi nilai self-reliance-nya. Ya. Ini menjadi salah satu indikasi mandiri bergantung pada dirinya sendiri. Kemudian, tanda dominans berikutnya yaitu adalah biasanya orang-orang dominans itu tegas. Nah, untuk ketegasan itu kelihatan dari cara dia menulis, terutama tarikan-tarikan yang lurus ya, yang tegas gitu. Bahkan ketika ada lekungan yang sama dia dibikin lurus tegas, itu juga bisa menjadi ketegasan. Contoh, misalnya ini contoh yang suka saya tunjukkan ya. Misalnya kita mau membuat kotak ya, mau bikin kotak. Nah, saya akan bikin 2 versi. Nah, yang satu bikin kotaknya adalah kayak gini, set gitu, ya. Yang kedua bikinnya adalah, nah seperti ini, ya, pelan-pelan ya gitu. Nah, tentu antara yang satu dan kedua ini ada perbedaan. Yang perbedaannya apa? Yang kedua itu biasanya lebih terkesan itu lebih ragu-ragu ya, lebih nggak yakin ya, lebih sketsa gitu. Beda dengan yang pertama yang di atas ini adalah lebih yakin, lebih tegas ya. Nah, dalam grafologi ketegasan itu bisa dibagi ke dalam 3 bentuk, yaitu ada yang nanti namanya positiveness, tarikan dari atas ya, nanti kita lihat contohnya. Ada willpower dari kiri ke kanan, dan ada determination dari tengah ke bawah. Nah, kita lihat dari positiveness-nya dulu. Positif ini tandanya adalah tarikan-tarikan tegas dari zona atas. Zona atas itu apa? Zona atas tuh kayak gini, jadi huruf-huruf yang ada tarikan ke atas. Misal, huruf B, nah ini kan ada atasnya nih ya, L, H, ini L juga ya, L. Kemudian H, nah ini ya, ini bagian atasnya. Nah, Anda lihat, ya kalau Anda perhatikan di sini tarikannya kan ini tegas sekali ya gitu, lurus gitu. Nah, ini disebutnya adalah positiveness ya, salah satu tanda dari ketegasan. Kemudian willpower. Willpower juga sama, ketegasan ini bentuknya dari kiri ke kanan. Contoh misalnya pada huruf T ini kelihatan. Seret, tegas ya gitu. Tarikannya tuh yakin ya gitu. Mampu mengarahkan energinya ya dengan terarah dengan yakin. Ini juga tanda ketegasan. Nah, satu lagi ada determination istilahnya. Determination itu tarikan yang tegasnya itu adalah ke bawah. Contoh, misalnya ini G ini ya, yang hijau nih ya. Seret. Nah, ini tarikan bagian ininya ini termasuk cukup tegas ya. Nih, Anda lihat mungkin. Nah, ini yang bawah ini dia termasuk determination ya. Nih, ya yang ini determination. Kalau yang ini dia masih rada melengkung ya, yang keluarganya yang G ini masih melengkung. Y-nya ini masuk determination ya, ini masuk determination. Nah, jadi kalau misalnya Anda ngelihat semakin banyak tanda-tanda tarikan yang tegas seperti ini, itu menjadi salah satu tipe dari dominans ya, faktor penguat tersebut. Kemudian berikutnya
ada yang namanya enthusiasm. Nah, orang dominance biasanya dia antusiasnya juga cukup tinggi. Nah, antusias itu kelihatan dari huruf T dengan barnya itu panjang, ya. Apa itu bar? Bar itu ini nih, yang tarikan kiri ke kanannya. Dengan syarat tidak nyambung ya. Maksudnya tidak nyambung itu adalah gini. Jadi bukan yang misalnya ya. Jadi bukan yang kayak gini, de misalnya ya, atau tempat. Nah, kalau ini kan T ke E-nya nyambung. Nah, nggak seperti itu ya. Jadi T-nya set gitu, panjang. Kalau tadi willpower adalah tegasnya, tarikannya tegas, set ya. Kalau antusias adalah panjangnya. Semakin dia pendek ya, kita lihat ya, saya mau bikin 3 buah huruf T. Yang ke satu saya bikin T-nya nah cuman kayak gini barnya ya. Yang kedua kayak gini. Yang ketiga itu nah ya, kelihatan semakin pendek semakin ogah-ogahan ya, semakin antusiasmenya itu rendah. Yang kedua normal, yang ketiga semakin panjang itu semakin antusiasmenya tinggi ya. Nah, normalnya segimana? Normalnya ini kurang lebih setinggi middle zone. Jadi misal contohnya ya, misalnya saya nulis atau. Nah, A-nya misalnya ini kan zona tengah nih ya, misalnya ini 3 mili. Nah, lebarnya ini 3 mili juga, ini adalah normal. Kalau lebih dari 3 mili dia masuk berarti antusiasmenya cukup tinggi. Kang Afif, apa sih antusias itu? Nah, antusias di sini yang dimaksud di sini adalah adanya semangat, gairah untuk mencapai target-targetnya ya. Oh ya, nanti di grafologi juga ada istilahnya goals ya, target-target itu dari tinggi rendahnya tibar. Jadi tibar itu ada banyak banget ya, ada tinggi rendahnya itu berhubungan sama goals, ada panjang pendeknya berhubungan sama antusias, ada tegasnya itu berhubungan sama willpower. Nah, ini antusias tadi panjangnya itu. Ya, kemudian ada dorongan, gairah ya untuk mencapai target dan tujuan. Semangat, keinginan besar biasanya dengan antusias yang tinggi dapat menginspirasi orang lain. Nah, antusias ini juga ini menjadi selain D, itu juga akan muncul di tipe-tipe orang tulisan I, influence ya, karena influence juga itu biasanya suka menginspirasi orang lain ya. Nah, ini contoh tulisannya ya. Nah, ini panjang ya, panjang. Nah, itu adalah tipe-tipe antusias. Nah, tanda berikutnya adalah sudut dalam tulisan tangan. Nah, sudut ini ya bisa kelihatan dari contoh misalnya huruf M, huruf N ya gitu. Atau di jenis sambungannya itu sudut-sudut. Nah, sudut ini banyak sekali maknanya ya, meskipun yang cukup sering itu dibahasnya adalah tentang berkaitan sama bagaimana dia memproses informasi. Suka disebutnya analitis atau investigatif. Nah, kita lihat lebih lengkapnya seperti apa ya. Nah, ini dia. Sudut memiliki berbagai makna seperti kontrol, ya, pola pikir analitis, investigatif, kontrol diri yang disebabkan dorongan untuk menggali reason, alasan-alasan dibalik suatu informasi, reasoning, kesiapan menghadapi tantangan dan hambatan, sikap harassment, kecemasan, dan sebagainya. Ya. Nah, dalam bahasan ini itu lebih dibahasnya itu adalah 2 nih. Satu adalah tadi yang analitis investigatif. Jadi biasanya orang dominan itu tidak terlalu mempertimbangkan perasaan, feeling, ya, lebih banyak pertimbangannya adalah rasional ya, atau logik. Ini dalam kasus ekstrim ya. Dan yang kedua adalah sudut-sudut ini juga menggambarkan tadi, yaitu adalah harassment, keberanian untuk mendobrak sesuatu tantangan atau hambatan. Berikutnya, masih untuk di dominance, tanda berikutnya adalah tekanan atau pressure. Biasanya orang-orang yang dominance itu disupport dengan tekanan-tekanan yang kuat. Tekanan ini berhubungan dengan energy vitality, ya gitu. Jadi mereka memiliki kapasitas untuk menyelesaikan tugasnya ya, dan juga untuk extrovertnya tersebut. Nah, itu membutuhkan energi. Nah, ini adalah tandanya ya, contohnya yaitu adalah tulisan yang ditekan. Biasanya untuk mengetahui tulisan ditekan atau tidak itu banyak ya caranya. Bisa dengan kertas karbon ya, ditumpuk, semakin ditekan itu semakin nembus ke bawah, atau bisa dengan diraba ya. Dan biasanya kelihatan juga itu kelihatan ya gitu. Oh, ini tebal, ini tipis ya. Nah, kalau tulisannya ditekan kemudian udah gitu tajam-tajam kayak seperti tanda sebelumnya, itu bisa berkembang ke arah agresif secara fisik ya, aggression. Berikutnya, masih di dominance. Nah, ada juga tanda-tanda yang biasanya kurang baik ya pada orang-orang yang dominance. Yaitu adalah mereka biasanya buru-buru, ingin selalu melihat hasilnya seperti apa. Mana hasilnya? Ayo, mana ini? Kedepannya apa? Ini apa? Nah, tanda buru-buru tersebut dalam grafologi itu kelihatan dari tulisan yang cepat,
ya. Ditambah dengan kalau nulis I atau nulis T ya, tibarnya itu ketarik ke kanan. Contoh, misalnya lihat di sini ya, writing, I-nya itu ketarik ke kanan. Atau ini saya perbesar ya supaya kelihatan jelas. Nah, ya. Bisnis misalnya. Nah, I-nya di sini ya, titiknya di sini. Nah, ini dia termasuk yang namanya impatience ya. Nih, di ya gitu. I-nya di sini, titiknya di sini ya, tidak sabar atau impatience. Nah, begitu juga dengan T ya, T juga. Nah, begitu juga dengan T ya. Jadi T juga misalnya nulis itu ya. Nah, I-nya ketarik kanan, bar itu yang ini, yang garisnya ini juga dia ketarik ke kanan. Itu adalah impatience atau buru-buru ya, kurang sabar dalam menghadapi suatu hal ya yang membutuhkan proses yang memadai gitu ya. Sulit bagi dia untuk memfokuskan perhatiannya pada pekerjaan satu per satu. Makanya biasanya dominance itu dia lebih cocok untuk posisi-posisi yang mendelegasikan ya, supervisor misalnya ya, manager gitu. Jadi bukan yang praktikal yang ngerjainnya langsung gitu. Jadi dia cukup delegasikannya. Berikutnya ada lagi tanda-tanda yang kurang baik nih pada dominance. Biasanya itu suka diikuti dengan argumentatif ya. Nah, argumentatif memang ada posisi yang cocok untuk orang-orang argumentatif, seperti misalnya lawyer, pengacara, mungkin bagus ya. Tapi dalam hubungan sosial kadang-kadang argumentatif ini membuat pihak lawan bicaranya aduh gitu ya, kurang nyaman. Nah, bagaimana tanda argumentatif dalam tulisan tangan? Itu biasanya suka dimunculkan dengan huruf P kecil yang ada kepalanya seperti ini. Ini pada tulisan lepas juga bisa ya, pada tulisan lepas P kecil ya, seperti ini. Misalnya pada. Nah ini ya, P ini yang ada kepalanya, nah itu juga termasuk argumentatif ya. Memiliki argumen hampir dalam setiap perkataannya, suka berdebat ya gitu, berusaha membuktikan, mempertahankan pendapatnya ya, dan bisa juga mudah bertengkar secara verbal ya dengan teman-teman atau orang lain. Nah. Kemudian berikutnya juga tipe dominance itu adalah narrow-minded. Ini istilah ya, narrow-minded itu kita lihat tandanya dulu ya. Tandanya adalah huruf E dengan loopnya itu sempit ya. Contoh misalnya ini nulis E nih, idea ya. Nah, ini kecil. Jadi biasanya kan kalau misalnya nulis E itu kan biasanya kebuka, ada loopnya seperti ini. Nah, kalau dia itu ketutup kayak gini ya. Itu disebutnya narrow-minded. Dan ini cara mudah melihatnya kayak telinga aja ya, telinga tutup. Nah, apa arti narrow-minded? Berarti dia cenderung tertutup ya akan opini atau masukan atau pendapat dari orang lain. Ya, cukup sulit untuk mendengarkan masukan dari orang lain, dan ketika opininya terbentuk ya, ia akan berpegang pada opininya tersebut ya, sulit untuk menerima masukan dari lingkungan atau dari orang lain gitu ya. Nah, apalagi kalau narrow-mindednya ini diikuti juga dengan keras kepala atau stubborn. Wah, apa nih tandanya ya untuk keras kepala, stubborn? Itu Anda bisa melihat dari huruf D dan T yang seperti ini ya. Jadi membentuk sudut. Nah, ya. Jadi kita banyak tuh membahas sudut ya pada orang-orang tipe dominance atau authoritarian. Ya, ini T, ini D, ini bukan A. Jadi misal nulis data. Nah, ini sudut ya. Ini sudut ya, tanda. Nah, ini sudut, ini sudut. Keras kepala atau stubborn ya gitu, itu biasanya dia menolak merubah pemikirannya meskipun dihadapkan dengan logika ya, menolak untuk mengalah ya, bahkan ketika dia salah ya gitu. Kalau bahasa Sundanya sih kekeh ya. Kemudian sering merasa dirinya paling benar ya. Jadi kalau diikutin udah sudut, diikuti dengan narrow-minded, diikuti dengan argumentatif, diikuti dengan keras kepala, waduh itu biasanya kurang nyaman ya untuk diskusi sama orang seperti ini. Nah, tapi ingat sekali lagi ya gitu, kalau dalam menggambarkan kepribadian kita tidak boleh hanya dari satu tanda aja, tidak boleh ya. Kita perlu menggambarkan dinamika sesuai aspek kepribadiannya. Ya, ini kita baru ngumpulkan satu-satu untuk hipotesanya. Berikutnya kita tambah lagi ada yang namanya defiance. Nah, defiance kita lihat dulu indikatornya, yaitu adalah huruf K dengan bakal yang besar. Jadi bakal tuh ini ya, known. Nah, ini ya, K ini adalah bakal ya. Biasanya K kayak gini. Nah, ini kalau tulisan sambung. Kalau tulisan lepas ya bagian ininya dia yang naik ya, yang menohok ke atas gitu ya.
Nah, ini biasanya defiance itu memiliki kecenderungan untuk menentang orang lain, terutama atasan atau orang tua, ya. Berani atau mudah untuk mencari konfrontasi, berani secara terbuka menunjukkan perlawanan terhadap otoritas, gitu. Kemudian ada yang tanda lunaknya dari defiance ini, yaitu adalah huruf capital di tengah-tengah. Nah, tapi kalau ada huruf capital di tengah-tengah, itu perlu dilihat tanda-tanda lain yang mengikutinya apa. Contoh, misalnya hari Rabu. Nah, ini capital, ya kita perlu melihat dia diikuti dengan seperti apa. Kalau diikutinya dengan ada ornamen, ya ada smile, ada bintang, ya I-nya seperti ini senang atau butuh dapat perhatian. Ini tipe-tipe I jadinya, tipe influence. Kemudian juga ya kalau misalnya hari lagi enak ya, nah diikuti dengan bulat-bulat tulisannya, kemudian dominannya zona tengah itu maksudnya atasnya nggak panjang, bawahnya nggak panjang ya. Nah ini disebutnya adalah tipe egosentris, sama ini juga termasuk tipe influence, makanya nanti di influence kita akan ketemu lagi tanda ini. Nah tapi kalau diikutinya dengan tajam-tajam ya, dengan sudut-sudut seperti ini ya, nih seperti ini, seperti argumentatif, maka ini barulah masuk yang dominance, itu disebutnya adalah defiance tadi ya gitu. Nah sampai sini dulu ya untuk bahasan tentang tanda-tanda dominance dalam tulisan tangan. Yo gimana dalam tulisan yang Anda analisa, ketemu nggak tanda-tanda ini ya, atau jangan-jangan ketemunya tanda-tanda yang lain yang insya Allah di seri berikutnya akan kita bahas ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa buat Anda yang belum mensubscribe channel ini, pencet subscribe dan pencet loncengnya, sehingga pas nanti kami upload video terbaru, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Bye-bye.